Wassalatu wassalam ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wala hawla wala quwwata illa billah subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan anugerah, hidayah, inayah, taufik, rahmat dan nikmat-nikmat Allah, khususnya nikmatul Islam, nikmatul iman, dan nikmat kita menjadi umat baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita ditakdirkan oleh Allah berkumpul di tempat yang mulia, di bulan yang mulia. Mudah-mudahan kita yang hadir menjadi hamba yang mulia di dunia dan di akhirat. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita berada di bulan puasa, yang mana bulan puasa adalah bulan yang khusus milik kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka sungguh beruntung siapapun yang berpuasa di bulan Ramadan, karena hamba yang berpuasa di bulan Ramadan adalah hamba yang sangat dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan di dalam kitab Ihya Ulumuddin, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, meriwayatkan hadis qudsi bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya malaikati," kata Allah, "wahai malaikat-malaikatku, undur ila abdi." Kata Allah, "Wahai malaikat, lihatlah kepada hamba-hambaku. Taraka syahwatahu wa ladzatahu wa ta'amahu wa syarabahu min ajli." Kata Allah, "Wahai malaikat, pandanglah, lihatlah kepada hamba-hambaku yang mereka meninggalkan syahwatnya, mereka meninggalkan lapar dan hausnya, tiada lain karena aku. Mereka berpuasa ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala." Mudah-mudahan puasa kita diterima oleh Allah. Mudah-mudahan ibadah kita dibalas dengan sebaik-baik balasan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah, Al-Imamul Ghazali beliau menyebutkan bahwasannya orang yang berpuasa ada 3 tingkatannya. Yang pertama, beliau menyebutkan inna shauma 3 darajat. Puasa niku wonten 3 tingkatane. Yang pertama, shaumul umum, puasanya orang umum atau puasanya orang awam. Siapakah yang termasuk dengan puasa orang awam? Beliau menyebutkan fahuwa kaful baton wal farad an qadha'i syahwah. Tanda puasanya orang awam niku adalah puasa hanya menjauh dari perkara yang membatalkan puasa. Enggak makan, enggak minum, kemudian menahan lapar, menahan syahwat-syahwatnya. Tapi puasa umum niki hanya menahan haus dan lapar, tapi tidak nahan dia maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Puasa masih bohong, puasa masih maksiat sama Allah Subhanahu wa taala, dan inilah yang diwanti-wanti oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal atash.
Enggak sedikit kata Rasulullah orang yang rajin berpuasa, orang yang istiqomah berpuasa, cuman dia tidak dapat apa-apa dari puasanya, hanya dapat lapar dan haus saja. Jadi puasanya orang awam, dia nahan lapar, nahan haus, cuman tidak nahan maksiat. Terus maksiat dalam keadaan puasa. Puasanya sah, hanya zahir saja, tapi dia tidak mendapatkan pahala puasa. Yang kedua, yaitu shaumul khusus. Puasanya orang yang khusus daripada hamba Allah Subhanahu wa taala. Niku kalau yang pertama puasa orang awam, rintangan puasa niku hanya nahan lapar dan haus dan menahan syahwat. Yang kedua niki rintangannya lebih banyak. Napa? Bukan hanya nahan sesuatu yang membatalkan puasa, orang yang shaumul khusus niki juga menahan dari sesuatu yang membatalkan pahala nih puasa. Maka daripada itu Al-Imamul Ghazali beliau memberikan ciri-ciri siapakah orang yang berpuasa khusus. Beliau mengatakan dialah hamba golongan yang menahan lapar dan haus dan juga menahan shaumul lisan, lisane ikut puasa. Dari apa? Dari segala maksiat-maksiat lisan. Beliau menyebutkan yang pertama dan yang paling sering dilakukan dan kita tidak sadar itu membatalkan pahala puasa, yaitu shaumul lisan anil ghibah wal kadzib. Rintangan ini yaitu menjaga lisan, puasa lisan supaya tidak membuka aib orang lain. Nah, ini bahaya hadirin. Puasa dan juga harus puasa lisan supaya tidak ghibah. Ghibah niku buka aib orang lain atau rasan-rasan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan definisi apa itu ghibah atau rasan-rasan. Beliau mengatakan zikruka akhokal muslim bima yakrah. Ghibah niku kita menyebutkan satu sifat yang ada pada orang lain, dan jika orang lain itu mendengar apa yang kita sebutkan, dia akan marah kepada kita. Meskipun sifat itu memang ada pada orang itu, niku ghibah. Fulan gini, fulan gitu. Meskipun memang benar apa yang dia sebutkan, memang jujur, tapi itu sudah terjerumus ke maksiat ghibah, buka aib. Karena tidak semua omongan jujur niku baik untuk disebar atau baik untuk disampaikan. Kalau jujur atas aib orang lain, ini sudah terjerumus ke maksiat ghibah. Dan maksiat ghibah ini adalah maksiat yang sangat gampang diucapkan oleh lisan. Ya, makanya kita niki punya lisan berbahaya hadirin. Ulama niku dawuh al-lisan jirmuhu shaghir wa jurmuhu kabir. Kita niki punya lidah bentuknya kecil. Nggih. Kita punya lidah niki bentuknya kecil. Insyaallah ten mriki boten wonten sing gadah lidah 3 meter. Nggih, kecil bentuk lidah kita ini kecil, pendek, bahkan tak bertulang. Tapi kalau nggak bisa menjaga lisan, nggak bisa menjaga lidah, maka bahayanya akan sangat fatal. Naudzubillah. Tangan niku nggak mukul, nggih, kaki niku nggak nendang kecuali karena lisan semuanya. Nopo panjenengan mukul orang niku, nggih, niku ngomong nggak enak, nah lisan kena. Nggih. Makanya hati-hati. Kita punya lisan niki memang bentuknya kecil, cuman berbahaya yang sangat fatal. Nah, ghibah niki adalah faktor utama yang sering banyak dilakukan oleh umat Nabi Muhammad, terutama dalam keadaan berpuasa.
Untung kita ini umat Nabi Muhammad hadirin. Kalau kita niki naudzubillah umat Nabi Musa, insya Allah gak ada yang masuk surga. Ya Allah niku pernah berwasiat kepada Nabi Musa. Nabi Musa niki adalah salah satu nabi yang kapanpun ingin berbincang dengan Allah diberi izin oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya disebutkan Nabi Musa niki kalimullah. Nah, Allah pernah berwasiat kepada Nabi Musa, "Ya Musa, wahai Musa, man mata min ummatik, nek wonten umatmu seto meninggal dunia, wa huwa taibun minal ghibah, dia meninggal sebelum meninggal dia sudah tobat dari dosa ghibahnya, fahuwa akhir man dakhalal jannah, dialah adalah umatmu yang paling terakhir masuk surgaku," kata Allah. Sekali ghibah tobat nek umat Nabi Musa niki, sekali ghibah tobat, kemudian setelah tobat sampai meninggal gak pernah ghibah malih. Meninggal maka niki masuk surga tapi paling terakhir. Kemudian kata Allah, "Ya Musa, wahai Musa, man mata min ummatik." Kalau ada daripada umatmu wa huwa musirrun alal ghibah, meninggal belum sempat tobat dari dosa ghibahnya, fahuwa awwalu man dakhalan nar, itu umatmu adalah orang yang pertama kali masuk neraka Allah Subhanahu wa taala. Ya mugi-mugi sing hadir niki selamat dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Karena ghibah niki sesuatu yang paling buruk, paling hina. Lihat di dalam Al-Quran bagaimana Allah itu memperumpamakan hamba yang saling buka aib. Allah memperumpamakan hamba yang saling buka aib niku seperti makan daging bangkai orang lain. Wala yaghtab ba'dukum ba'dha, kata Allah, hamba jangan saling buka aib. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumu. Kata Allah, apakah kau mau ketika buka aib kau sama seperti makan daging bangkai saudaramu sendiri? Kata Allah, fakarihtumu, kau pasti gak mau. Ya. Maka daripada itu ketika Nabi Muhammad SAW niku Isra wal Mi'raj diajak oleh malaikat Jibril minal masjidil haram ilal masjidil aqsa, niku Rasulullah banyak melihat kejadian-kejadian yang sebagian menyenangkan hati Nabi Muhammad dan ada kejadian pula yang menjadikan dan bikin kecewa Nabi Muhammad. Di antara sesuatu yang bikin Rasulullah niku sedih, Rasulullah melewati suatu kaum yang kaum ini membunuh temannya, setelah terbunuh temannya dimakan dagingnya sampai habis. Ketika habis dibangkitkan lagi oleh Allah, sama, terbunuh lagi, dimakan, dimutilasi, dimakan daging sampai habis. Rasulullah niku kecewa. Rasulullah niku sedih sehingga bertanya kepada Jibril, "Man haula ya Jibril, sinten? Siapa mereka Jibril?" Sudah dia membunuh, setelah membunuh dimutilasi, dimakan dagingnya sampai habis. Kejam niku. Apa kata malaikat Jibril? "Haula min ummatik, itu umatmu wahai Muhammad yang senang buka aib orang lain sama seperti makan daging bangkai saudaranya sendiri." Nauzubillah. Makanya hati-hati nggih, terutama sing bapak-bapak niki ketika puasa jangan buka aib orang lain. Nah ibu-ibu wis bawaani. Nah ibu-ibu ini wis bawaani. Maka daripada itu kita itu harus sadar. Ketika ingin buka aib orang lain, kita harus sadar kita juga punya aib. Kita juga punya salah. Bahkan bisa lebih banyak salah kita daripada orang yang kita buka aibnya. Ini kita harus sadar ketika membuka aib tetangga, aib orang lain, kita harus sadar kita ini juga punya aib, kita juga punya dosa, dan orang lain yang kita buka aibnya juga punya lisan yang bisa membuka aib kita. Makanya hati-hati. Lihat Nabi Muhammad SAW, Rasulullah niku Bapak Ibu sangat mewanti-wanti umatnya supaya tidak buka aib orang lain. Bahkan keluarganya sendiri niku pernah ditegur. Disebutkan dalam kitab An-Nasaihud Diniyah, karangan Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, di bab al-ghibah niku disebutaken pernah suatu hari
Nabi Muhammad SAW setelah dari rumah Sayyidatuna Aisyah ingin berpindah ke rumah Sayyidatuna Sofiyah. Rasulullah niku izin kepada Sayyidah Aisyah, wahai Aisyah, sudah saya di rumahmu, sekarang saya mau pindah ke rumah istri saya yang lain yang namanya Sofiyah. Biasa nggih istri Rasulullah niku Sayyidatuna Aisyah niku juga manusia, namanya manusia nggih. Ada sifat manusiawi yang timbul dari diri beliau. Ketika Sayyidah Aisyah niku mendengar Rasulullah mau ke rumah Sayyidah Sofiyah, timbul rasa cemburu Sayyidah Aisyah. Kemudian Aisyah niku mengatakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, hasbuka min Sofiyah, ngapain panjenengan ke rumahnya Sofiyah niku? Fa innaha kadza wa kadza. Kata Sayyidah Aisyah, ngapain ke rumahnya Sofiyah? Jenengan Sofiyah niku orangnya seperti ini, seperti itu. Di dalam hadits lain, nggih, kadza wa kadza niku dalam riwayat lain min kisoriha. Sayyidah Aisyah niku menyebutkan satu aibnya Sayyidah Sofiyah. Apa yang disebut oleh Sayyidah Aisyah? Ngapain ke rumahnya Sofiyah panjenengan? Sofiyah niku orangnya maaf-maaf, postur tubuhnya gak tinggi alias pendek. Lihat hadirin, niki Sayyidah Aisyah buka satu aibnya Sayyidah Sofiyah, pendek niki. Rasulullah ketika mendengar Sayyidah Aisyah niku buka satu aibnya Sayyidah Sofiyah, memerah wajah Nabi Muhammad, marah dan mengatakan, "Ya Aisyah, hei Aisyah." Biasanya Rasulullah niku nek manggil Aisyah jarang manggil namanya langsung, jarang. Karena Rasulullah niki memang laqad kana fi Rasulillahi uswatun hasanah. Memang ada pada diri Nabi Muhammad itu contoh yang baik untuk umatnya. Siapapun umatnya. Yang pedagang contohnya Nabi Muhammad. Yang ulama contohnya Nabi Muhammad. Yang pemimpin atau pejabat contohnya Nabi Muhammad. Bahkan yang kepala keluarga, para suami niku contohnya Nabi Muhammad. Lihat Nabi Muhammad niku sangat romantis kepada istri-istrinya. Salah satunya kepada Sayyidah Aisyah. Di antara keromantisan Nabi Muhammad, nggak pernah bahkan jarang memanggil Sayyidah Aisyah dengan namanya langsung. Biasanya dipanggil dengan panggilan kasih sayang. Siapa? Ya Humairah. Manggil Sayyidah Aisyah niku dengan panggilan ya Humairah, artinya wahai istriku yang cantik, yang pipinya kemerah-merahan. Itu Nabi Muhammad hadirin, dia romantis. Makanya jenengan niki contoh bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada istrinya. Rasulullah niku manggil istrinya ya Humairah, istriku yang cantik, yang pipinya kemerah-merahan. Nah panjenengan pulang dari majelis niki, ketemu istri, panggil wahai istriku yang pipinya kecoklat-coklatan. Memang coklat hadirin Ala kulli hal, ketika Rasulullah mendengar Sayyidah Aisyah niku membuka aibnya Sayyidah Sofiyah, marah Nabi Muhammad mengatakan, "Ya Aisyah, hei Aisyah, laqad qulti bi kalimatin." Barusan kau mengatakan satu kalimat pendek itu yang kau katakan kepada Sofiyah, "Idza muzijat fil bahri lamazajathu." Kalau satu kalimatmu itu saya rupakan barang atau sesuatu, saya lempar ke laut, niscaya laut yang asalnya bersih dan jernih bisa menghitam, kotor, bau karena satu ucapanmu ini. Masya Allah. Niki Sayyidah Aisyah baru buka satu aib sudah mengkotorkan satu lautan. Nah kita kalau buka itu tangga ini berapa aib yang kita buka? Wis elek, ireng, lemu, kakean pola mana nggih? 4 kadang lebih wis medit mana nggih? Niki satu aib mengotorkan satu lautan. Ya napa nek 4? Makanya hati-hati. Jangan kita senang buka aib orang lain karena memang buka aib niku memang dosa kecil, tetapi kalau istiqomah hadirin wonten niku satu orang nek enggak rasan sehari lor weteng hadirin. Kalau sudah rasan sehari sehat walafiat Nah niki naudzubillah. Dosa kecil nek istiqomah dilakukan niku bahaya. Akan menjadi dosa besar, naudzubillah. Maka daripada itu jangan buka aib. Nah, nek wonten pertanyaan Ustaz Habib, saya sudah diem Bib,
cuman orang kok masih banyak buka aib saya. Beruntung sampean. Orang yang buka aib kita harus bersyukur. Loh, mengapa? Karena disebutkan dalam hadis itu, ada seorang hamba di akhirat melihat catatan di suhufnya, di mushafnya catatan amal baiknya banyak, pahalanya banyak. Tanya kepada Allah, ya Allah, kok banyak amal-amal pahala saya? Kapan saya ibadah sebanyak ini? Apa kata Allah? Memang ibadahmu sedikit, tapi ini pahala yang banyak. Karena banyak orang ketika kau hidup membuka aibmu, itu sama seperti mentransfer pahala kepadamu. Wah, ini enak nih hadirin. Orang kalau sudah buka aib kita bersyukur. Kenapa? Karena kita mendapatkan transferan pahala yang nggak pakai ibadah. Nah, ini enak. Begitu juga kita kalau buka aib orang lain, berarti kita transfer pahala kepada dia. Ada satu cerita niki dialami oleh Sayyiduna Abdullah bin Mubarak. Ada satu murid beliau datang ke rumah beliau mengatakan, Ustadz, Kiai, nggih ngapunten saderenge barusan saya mendengar tetanggamu namanya Bapak Fulan bin Fulan barusan buka aibmu. Kau dirasani oleh tetanggamu. Habis wis. Bersih, sudah. Kau dirasani habis sama tetanggamu namanya Bapak Fulan bin Fulan. Apa kata Abdullah bin Mubarak? Alhamdulillah. Ya Allah, senang saya. Ada orang yang buka aib saya senang, saya syukur. Mengapa? Ahlan wa sahlan bihasanatin lam a'malha. Kata beliau, senang kalau ada yang buka aib saya karena saya mendapatkan pahala yang enggak pakai ibadah. Nah, ini enak nih. Kemudian beliau itu mengajak muridnya ke pasar. Beli sembako, beli gula, beli beras, beli tepung, minyak. Setelah beli sembako, tanya siapa yang buka aib saya. Niku rumahnya di situ. Oh ya sudah, ayo ikut. Diketok rumah yang buka aib beliau, dibuka, kaget niku orangnya. Loh, Ustaz, wonten napa niki? Kata Abdullah bin Mubarak, oh enggak ada. Saya cuma mau ngasih sembako buat panjenengan. Loh, ada apa? Selamatan ta boten? Bukan selamatan. Ini rasa terima kasih saya, panjenengan sudah transfer pahala kepada saya. Niki balasannya. Bisa dipraktekkan di hadirin deh. Ada yang buka aib kita langsung Indomaret. Beli gula, beli beras, kasih ono. Terima kasih matur sembah nuwun panjenengan sudah transfer pahala kepada saya. Insyaallah tiap hari bakal sedekah sampean niku nggih. Nah niki enggak ada. Jangan balas keburukan orang lain, kita balas dengan keburukan. Percuma hadirin. Orang lain buka aib kita balas dengan buka aibnya. Kalau kita balas dengan buka aibnya, ghibah dibalas ghibah. Satu kata ulama, kalau keburukan dibalas dengan keburukan, terus bedanya kita dengan mereka apa? Lah sama-sama buruk. Lah sama-sama melakukan dosa maksiat ghibah. Yang kedua, kalau kita balas keburukan orang lain dengan keburukan, sampai kapan mau selesai niku? Lah terus napa qabilil isa'a bil ihsan? Sambut perbuatan buruk tetangga atau orang lain dengan perbuatan baik kita. Maafkan. Maafkan. Meskipun mereka belum minta maaf kepada kita, kita halal dan kita ridho, kita ikhlaskan saja. Naudzubillah, jangan ghibah. Tapi kata ulama, lebih jelek lagi kalau yang kita buka aibnya adalah seorang ulama atau orang soleh. Kalau ghibah sesama kita ini dosa kecil, sama seperti makan daging bangkai sesama kita. Cuman kalau sudah berani membuka aib para ulama, orang soleh, para wali Allah, ini langsung bukan dosa kecil malih, dosa besar, minal kabair. Bahkan lahmul ulama imasmum. Kalau kita buka aibnya para ulama, para wali, kemudian orang-orang soleh, daging mereka niku beracun. Maksudnya beracun, kita sama seperti makan daging bangkai yang beracun hadirin. Kalau kita sesama kita yang bukan ulama niki kan hanya makan daging bangkai tapi gak beracun. Tapi nek ulama dagingnya niku beracun. Al Habib Abu Bakar Masyhur beliau mengatakan yang
berani buka aibnya orang soleh niku seperti makan daging yang beracun. Maknanya beracun untuk dia. Makanya Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Sumaid beliau mengatakan, man waqa'a fi irdin waliyin min awliyaillah, sinten mawon yang berani buka aibnya para ulama, para wali Allah, yukhsha ayyamu ta'ala su'il khotimah, dikhawatirkan kalau dia gak tobat mati nih su'ul khotimah. Mungkin-mungkin sing hadir husnul khotimah. Makanya kata Habib Abu Bakar Masyhur, gak beracun kepada orang itu, beracun kepada anaknya. Lolos dari anaknya, beracun kepada cucunya. Lolos dari cucunya, terus sampai 7 turunan akan beracun selama dia tidak bertobat dan minta maaf kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya jangan senang gunakan lisan. Lisan niki mulut memang diciptakan satu oleh Allah, nggih. Allah ciptakan tangan 2, ciptakan kaki nggih 2, telinga 2, mata ada 2, mulut 1. Napa? Karena kita memang dituntut oleh Allah, dituntut oleh Nabi Muhammad lebih banyak berbuat, mendengar dan melihat, sedikit untuk berbicara. Orang yang menjaga lisan itu orang yang imannya kuat kepada Allah. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Tanda orang yang iman kepada Allah, iman kepada hari akhir niku ngomong baik. Kalau nggak bisa ngomong baik, lebih baik diam. Nah ini kok enak. Hati-hati. Ini hati-hati karena kita juga punya aib. Kita juga punya aib, kita namanya manusia, mahalul khata' wan nisyan. Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, pengarang Maulid Simtud-Durar niku, Maulid Habsyi, beliau pernah mengatakan, "Lau anna fi aibina raihah lamaktaraba minna ahad." Kita niki kan punya dosa, punya maksiat. Kalau maksiat kita itu dirupakan oleh Allah bau yang enggak enak, sekali maksiat timbul rasa bau dari tubuh kita. Maka kata Habib Ali Habsyi, kalau dosa kita dirupakan bau yang tidak enak, enggak ada yang mau mendekat kepada kita, enggak ada. Dari sangat baunya kita. Tapi Allah niku maha cinta, maha sayang kepada umat Nabi Muhammad. Ketika kita maksiat niku masih rahmat. Enggak sampai ditampakkan oleh Allah maksiat kita niku dengan bau yang enggak enak. Makanya kita masih alhamdulillah dapat pujian, tapi jangan senang kalau kita dipuji, niku racun hadirin. Nggih, kadang kita niku senang dipuji, oh panjenengan niku tiyang sae, jangan senang. Nggih, kita dipuji orang baik, yang baik niku bukan kita, yang baik niku Allah menutup aib kita. Kalau Allah tampakkan aib kita di hadapan pandangan orang lain, maka enggak akan kita memperoleh yang namanya pujian. Maka daripada itu, mudah-mudahan puasa kita itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nggih, rintangannya saumul khusus. Rintangan saumul khusus niki menjaga lisan minal ghibah. Ghibah niku buka aib. Yang kedua, minal kadzib. Bohong. Hati-hati. Nggih, niki membatalkan pahala puasa. Ingat nggih, niki harus digarisbawahi niki. Membatalkan pahala puasa. Kadang ada salah paham nih hadirin. Pas poso nggak rasan-rasan. Ada orang rasan-rasan buka aib dia, terus dia ngomong enten ono buka. Tunggu buka, tak balas be aku. Lo bukan hadirin. Mau setelah buka, sebelum buka rasan-rasan batal puasanya. Maaf, batal pahala puasanya. Yang pertama riba, yang kedua hati-hati dengan bohong, terutama ketika berpuasa Ramadan. Eman niki di Ramadan enggak ada ibadah sunnah. Sedayane niki wajib. Yang wajib dilipat gandakan 70 kali lipat, yang sunnah diberi pahala wajib. Nah niku enak Ramadan. Makanya sungguh jelek orang yang bisa mendapati Ramadan tapi berani maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana pahala niku dilipat gandakan, orang yang maksiat bisa jadi dosanya juga dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, hati-hati dari ghibah. Dari bohong. Bohong ini adalah mukhalafatul khabaril waqi', kenyataan beda dengan kabarnya. Dan ini juga maksiat bohong niki maksiat nagih. Enteng dilakukan
di dalam kitab Ihya niku disebutkan, ada seorang ulama mengatakan, saya banyak melihat orang yang mabuk-mabukan tobat. Saya banyak melihat orang yang zina niku tobat, orang yang judi niku tobat, nggih. Tapi saya sangat jarang, bahkan nggak pernah melihat orang yang bohong niku tobat. Maksiat nagih niki hadirin. Bohong niki memang awalnya tenang. Tapi yang namanya kebohongan akan terbongkar. Kalau sudah mau terbongkar, niku akan mencari cara lagi, bohong lagi. Tapi kalau jujur enak. Meskipun pahit, kulil haqqa walau kana murra. Nggih, katakan yang sejujurnya, yang sebenarnya meskipun itu pahit, niku enak. Awalnya tok pahit, setelah itu tenang. Bebas wis. Makanya ingin sukses jujur, dalam keadaan apapun jujur. Saya tutup dengan satu cerita di dalam kitab Irsyadul Ibad. Ada satu cerita, niki ceritanya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu taala anhu wa rahimahullah rahmatal abrar. Beliau itu ketika masih umur 8 tahun, masih kecil, beliau dapat harta warisan 400 dinar dari ayahnya. Ayahnya meninggal, beliau dapat 400 dinar. Kemudian ketika umur 8 tahun, 400 dinar ini diserahkan kepada ibunya. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani mengatakan, wahai ibuku, ini uang warisan saya dapatkan dari ayah, monggo panjenengan pakai untuk kemaslahatan dan kebaikan saya. Apa kata ibunya? Ya sudah, kalau kau serahkan ke saya ini harta warisanmu, saya pakai untuk apa? Besok ada rombongan ke Mekah bawa barang dagangan. Sampean ikut ke Mekah, mondoo, belajar di pesantren, dan uang 400 dinar ini bawa bekal selama kau nyantri sampai lulus. Ya. Kata Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, ya sudah, nggih, siap. Besok saya berangkat sama rombongan, masih kecil. Di malam harinya, ibu ini ku ngambil kaos Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, dijahitkan kantong dalam. Semerap nggih, kantong dalam seperti jaket niku wonten kantong dalam, dari luar enggak kelihatan kantong, dari dalam wonten kantongnya. Dijahit, keesokan harinya mau berangkat, kata ibunya, nak, pakai baju ini ya. Loh, kenapa bu? Saya sudah jahitkan kantong dalam untuk naruh uangmu yang 400 dinar. Niku uang enggak sedikit, banyak niku. Bekal mondok. Oh siap, dipakai oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, disimpan uangnya. Ketika mau berangkat bersama rombongan ke Mekah, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani ini minta wasiat, wahai ibuku, ausini, wasiatkan kepada saya. Apa kata ibunya? Alaika bisiddiq. Jujur, jangan bohong dalam keadaan apapun. Unggih. Bismillah, berangkat. Berangkat tengah perjalanan, rombongan yang bawa barang dagangan yang di situ ada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dirampok oleh 10 perampok. Dirampok, dirampas semua harta, barang dagangannya, uangnya diambil. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani ini masih kecil. Nggih. Enggak tahu apa-apa, enggak bisa apa-apa, hadirin. Diambil semua barang dagangan. Kemudian ada satu perampok iseng mendekati Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, tanya, Le, bawa uang? Kau bawa uang enggak? Kata Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, bawa. Berapa? 400 dinar. Oh, banyak nih. Iya, 400 dinar. Mana uangnya? Ini kantong dalam. Kata perampok nih, loh, serius, coba lihat nih, 400 dinar. Heran nih satu perampok ngelapor ke ketua perampok. Kata anggota perampok ini, bos, ini kok anak kecil bawa uang 400 dinar. Kata ketua perampok ini, masa anak kecil bawa uang sebanyak itu? Lo coba sampean tanya. Didekati oleh bos perampok nih, ditanya, anak kecil bawa uang? Bawa. Berapa? 400 dinar. Mana? Ini. Kata ketua perampok, awala ta'rifuna? Loh, sampean kok jujur? Tahu tak siapa kami? Kata Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, tahu, perampok kan? Wah, ini polos nih hadirin. Perampok kan? Enggak. Tahu saya sampean perampok. Loh, mengapa kau jujur? Kata Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, iya. Saya ini uang 400 dinar, saya pakai untuk mondok sampai lulus. Nah, ketika saya mau berangkat, saya dapat wasiat dari orang tua saya, alaika bisiddiq, jangan bohong dalam keadaan apapun. Makanya saya jujur. Sampean tanya saya punya uang, saya jawab iya. Berapa? 400 dinar. Di mana? Ya ini di kantong sini. Mikir niku bos perampok, ngomong dalam hatinya, ya Allah, niki anak kecil dari kecil sudah jujur.
Saya ini sudah tua, kata perampok ini, diciptakan oleh Allah, ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, untuk ibadah, kok malah saya bohong ngerampok. Kemudian dapat hidayah itu bos perampok mengatakan kepada anggota ini, wahai prajurit-prajurit saya, niki lihat anak kecil dari kecil sudah jujur. Kita sudah tua, diciptakan oleh Allah untuk ibadah, kok ngerampok. Kita niki bohong sama Allah, kalah dengan anak kecil ini. Lah terus apa? Ya sudah, sampean kalau mau ngerampok silahkan lanjut. Saya ketua perampok, saya mau tobat, mau ikut anak kecil ini ke mondok. Silahkan, mau ngerampok monggo. Yang saya mau tobat, ikut anak kecil ini mondok ke Mekah. Apa kata yang 9 anggota perampok niku? Wahai ketua perampok, sebagaimana kau adalah dulunya ketua perampok, ketua kami, sekarang jadilah ketua kami dalam bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah hadirin. Niku diriwayatkan dalam kitab niku 10 perampok itu taubat ikut Syekh Abdul Qadir Al-Jailani mondok dan semuanya jadi wali, jadi ulama. Niki barokahnya jujur. Ayo coba kalau Syekh Abdul Qadir Al-Jailani niku ketika ditanya punya uang enggak? Nah, beneran enggak akan dapat hidayah niku hadirin. Memang pahit awalnya, khawatir awalnya, takut awalnya, tapi setelah niku enak. Makanya ayo niki karena waktu sudah selesai, insyaallah ketemu di waktu yang akan datang Enggak tahu kapan mungkin panjang umur, sehat walafiat. Mudah-mudahan puasa kita niki puasa yang bersih, suci, yang tidak sampai membatalkan pahalanya puasa. Ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf Kalau ada ucapan yang salah, saya minta maaf, niku murni dari saya. Yang benar tiada lain berkat doa panjenengan dan berkat bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin yang sedikit ini manfaat. Mudah-mudahan yang hadir niki dosanya diampuni oleh Allah, qabul hajat dunia akhirat, anak-anak saleh-salehat, istiqomah sampai sakaratul maut, dan insyaallah sing hadir niki sedayane angsal husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.